Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang ada di rumah dan untuk teman-teman semua yang sedang menonton video kali ini. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sherly Sulfiani dari kelas TPD 9 dengan ID 1048595 asal kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tema yang saya ambil kali ini adalah tentang virus corona atau COVID-19. Sudah jelas ya teman-teman, virus corona ini sudah melanda seluruh dunia, terutama negara kita, yaitu negara Indonesia. Dampaknya itu banyak sekali pekerja ataupun buruh atau pabrik yang terkena imbasnya. Salah satunya pekerja pabrik yang terkena PHK, dan teman-teman semua yang sedang mencari kerja itu susah sekali karena banyak sekali pabrik ataupun perusahaan yang mengurangi karyawan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mohon maaf nih sebelumnya kalau misalkan ada noise gitu karena rumah saya sebelah jalan dan jalan ini sering dilewati kendaraan-kendaraan dan sekarang lagi ada angin juga. Oke, kita langsung lanjut ke intinya aja ya. Apa sih itu virus COVID-19? Pasti teman-teman di luar sana banyak banget yang beranggapan bahwa virus COVID-19 ini virus yang berbahaya karena banyak sekali korban-korban yang sudah berjatuhan ya. Ya memang tepat sih tawan, emang virus ini mematikan, tapi ada di negara-negara lain juga yang beranggapan bahwa virus ini hanya virus biasa, jadi kayak virus flu biasa. Makanya ada pun yang beranggapan kayak sudah terbiasa dengan virus COVID-19. Tapi jangan khawatir teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian virus corona atau virus COVID-19. Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Penularannya itu bisa melalui droplet atau percikan air liur bagi orang yang terinfeksi virus corona. Bisa juga karena kita salaman nih sama orang-orang yang terkena virus COVID-19, terus kita tidak cuci tangan nih, tapi kita langsung makan atau memegang mata atau hidung. Nah, hidung, mata, dan mulut ini termasuk arena yang sensitif, jadi gampang terkena virus. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan sudah dari luar ataupun kalian berjumpa dengan teman-teman ataupun orang lain nih, jangan lupa langsung cuci tangan ya, karena takutnya kita terkena virus nih. Kan kita tidak tahu, karena banyak sekali di luar sana itu sekarang ini orang-orang yang terkena virus COVID-19 tanpa gejala. Wah, serem sekali ya. Jadi seringlah untuk cuci tangan, selalu menggunakan masker dan patuhi protokol. Oke, teman-teman. Selanjutnya itu adalah tingkat kematian akibat virus corona atau virus COVID-19. Nah, virus corona ini yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang seluruh manusia ataupun seluruh siapa aja, atau bisa keluarga kita, bisa orang terdekat kita. Itu menurut data yang dirilis oleh Gugus Tenaga Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi hingga 6 Agustus 2021 adalah mencapai 3.568.331 orang. Wah, banyak banget ya teman-teman. Dan juga dengan jumlah kematiannya yaitu 102.037 orang. Wah, gak kekira nih, banyak banget ya yang sudah meninggal ataupun yang berguguran. Jadi teman-teman semua harus selalu mematuhi peraturan dari pemerintah ya. Apalagi sekarang kan ada PPKM dan harus ada tindak lanjut dari diri sendiri juga ya teman-teman, bahwa virus ini bisa terkena ke siapa saja, terutama kita sendiri. Jadi kita tuh harus selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya teman-teman. Nah, jika dilihat dari presentasi angka kematian yang dibagi menurut golongan usia,
Maka kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 53,1% penderita yang meninggal karena COVID-19 adalah laki-laki dan 46,9% sisanya adalah perempuan. Selanjutnya itu ada gejala-gejala COVID-19. Selanjutnya itu adalah gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal terinfeksi seseorang terkena virus corona ini adalah seperti penyakit flu atau gejala flu biasa, yaitu demam, pilek, sakit tenggorokan, batuk kering, dan sampai sakit kepala. Tapi setelah itu ada juga gejala yang hilang, sembuh, ataupun malah bertambah. Nah, bagi penderita yang gejala tersebutnya makin bertambah, dia akan merasakan seperti demamnya tinggi sekali atau badannya seperti panas sekali, batuknya berdahak hingga batuknya itu sampai mengeluarkan darah, dan sesak nafas bahkan sampai nyeri dada. Serem banget ya teman-teman. Nah, secara umum ada 3 gejala yang sering banget kita dengar, seperti demam. Demamnya itu tinggi sekali hingga lebih dari 3,38 derajat Celcius. Terus batuk kering dan sampai sesak napas. Nah, dari 3 gejala itu sering banget kita dengar ya teman-teman. Tapi banyak banget yang beranggapan bahwa gejala tersebut gejala biasa. Bahkan sampai ada yang terkena sesak napas pun masih beranggapan bahwa wah, saya ini tidak terkena virus COVID-19, ini hanya gejala biasa aja teman-teman. Karena banyak banget nih yang terkena virus tapi dia tuh beranggapan bahwa diri dia itu tidak terkena gitu, kayak dia tuh menutupi semuanya. Jadi kan banyak banget dong kalau misalnya orang yang tidak tahu akhirnya berjabatan tangan atau ngobrol dengan jarak dekat dan tertular. Nah, itu sangat berbahaya ya teman-teman, jangan seperti itu ya teman-teman. Nah, ada juga beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih kurang ya, seperti kurangnya penciuman, terus hilangnya rasa pancap gitu, dan diare ataupun sakit kepala. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang seseorang yang dapat tertular COVID-19 atau COVID-19. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Yang pertama itu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 seperti batuk ataupun bersin. Yang kedua itu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh barang atau benda yang terciprat oleh air liur yang telah kena COVID-19. Seperti misalnya kita pergi keluar, memegang tangga atau memegang sayuran atau apapun itu, terus kita lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu, langsung kita pegang tangan, langsung pegang hidung dan langsung pegang mulut. Nah, itu tuh bisa banget tertular ya teman-teman. Jadi jangan lupa setelah keluar kita langsung mandi, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan ataupun kekurangan. Dan mohon maaf juga banyak noise di sini karena banyak banget motor ataupun orang yang ngobrol ya teman-teman. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.